Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia. Hari ini saya akan membuatkan video tentang kegiatan saya membersihkan piringan. Pembersihan piringan saya dari nol tanam sampai sekarang saya dengan menggunakan metode penyemprotan. Alhamdulillah aman, tidak ada dampak buruk selama 2 tahun ini. Saya menggunakan obat kuning. Terserah kawan-kawan menggunakan obat kuning merek apa aja. Yang penting kandungannya glifosat. Ini sangat-sangat akan aman jika kita semprotkan di piringan sawit. Terbukti piring dari 3 bulan tanam sampai 2 tahun setengah ini saya selalu menyemprotkan obat kuning ini di piringannya. Alhamdulillah tidak ada kendala. Nah, ini bukti penyemprotan saya selama 3 atau 4 hari yang lalu. Karena ini tadi saya melanjutkan lagi. Sudah mulai kacau rumputnya, sudah mulai bakar. Ya, tapi saya menggunakan glifosat aja dengan dosis 50 sampai 70 cc. Nah, kalau 70 cc itu saya lebih ke piringan yang emang udah rumputnya emang udah tinggi dada kita atau leher kita. Tapi kalau seumpamanya rumputnya cuma rumput daun-daun seperti ini, nah kita cukup mengaplikasikan 50 cc aja. Tapi kalau udah rumput ini semua tinggi, nah, saran saya 60 sampai 70 cc. Batasnya 70 cc, tidak boleh lebih. Aman, daun-daun pun ya paling cuma kalau 70 cc ya pasti dia akan kebakar seperti ini. Tapi tidak akan layu kebakar semuanya, tidak. Tapi kalau 50 cc pasti aman. Tidak ada kendala. Sudah saya buktikan, karena kata orang penyemprotan di piringan akan mengganggu akar dan akan mempengaruhi buah. Kita lihat, nah, buah sawit saya pun tidak ada kendala, jos-jos saja. Nah, ini udah mulai layu. Nanti akan kita lihat ke beberapa pokok dengan pembuktian ya. Aman, saya tidak akan mengeplok yang merugikan kawan-kawan. Insyaallah channel saya ini untuk membantu kawan-kawan mengenai perawatan yang efisien, yang praktis di perkebunan kelapa sawit. Ya, ini 2 tahun setengah 5 bulan. Nah, sudah berapa kali penyemprotan dengan semprot kuning, alhamdulillah tidak ada kendala. Saya menggunakan semprot hijau juga, tapi semprot hijau itu saya gunakan di di tempat di luar piringan, intinya di luar piringan. Tapi kalau pasar pikul saya menggunakan kuning. Nah, pasar pikul itu saya menggunakan kuning karena biar lebih lama. Kalau di pasar pikul saya menambahkan garlon. Jadi dosis
semprot racun kuningnya pun saya tambahin sekitar 90 sampai 100 cc per cap per tangki. Nah, dengan tambah galon. Kalau di piringan saya cukup menggunakan racun kuning 50 sampai 70 cc tanpa campuran. Karena kalau tambah galon itu lebih rentan. Nah, jadi emang sasarannya di piringan itu cuma rumput dan rumput-rumput seperti ini. Tapi ya, kalau ada anakan kayu mendingan kita cabut aja, karena di piringan pun anakan kayu pun tidak banyak. Karena tujuan dari pemupukan di piringan itu kan untuk kita memperlancar kita waktu pemupukan. Pupuk itu memang mendarat di tanah, tidak mendarat di daun-daun rumput. Nah, ini bosku. Nah, saya buktikan sangat efisiensi, tidak merugikan. Sudah saya buktikan 2,5 tahun ini menggunakan racun kuning. Nah, tetap tidak ada kendala dengan buah. Nah, buktikan lagi. Nah, ini sudah mulai porak-porak ada, tapi memang sangat lama untuk mematikan rumputnya. Biasanya saya mengaplikasikan pupuk itu kalau habis penyemprotan itu selama 3 bulan sampai 3 minggu sampai 1 bulan setelah penyemprotan. Di waktu itulah emang kering, udah layu semua rumputnya. Ya wajar karena dosisnya pun sangat rendah, 50 cc per tangki sampai 70 cc per tangki. Tujuannya emang biar tidak terlalu pengaruh di akar. Nah, kita buktikan tidak ada masalah, bos. Nah, buahnya pun masih jos-jos ya. Ini sangat dekat-dekat tengah. Nah, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai air semprotan itu mengenai buah. Jika mengenai buah dengan kondisi basah, itu akan membuat buah itu tidak akan besar, brondolannya pasti segitu-segitu aja, dan kemungkinan lama-lama akan busuk. Itu sudah pernah saya praktekkan. Saya mencoba satu buah, saya semprotkan basah, dan memang terbukti berapa bulan itu dia buahnya tidak segar, pucat, kering. Nah, habis itu berondol, belum waktunya masak. Nah, jadi kalau penyemprotan piringan ya jangan terlalu dekat-dekat dengan batang ya, tempat pemupukan itu aja lah, jamin aman. Karena dengan manual akan menguras tenaga. Upah orang ya, kita lihat sendiri berapa upahnya. Kalau upah orang mendingan upah nyemprot aja daripada piringan manual. Nah, saya buktikan lagi. Ini udah lulu lantah ya. Nah, tapi ini rumputnya lulu lantah, tapi anakan kayu agak susah, tidak mati. Nah, buktikan buahnya pun masih jos, tidak ada kendala. Jika memang dalam waktu pelaksanaan penyemprotan obat kuning ini emang ada pengaruh, saya yakin sawit saya tidak akan mengeluarkan buah sebagus ini dan sesegar ini. Pasti ada pengaruhnya kalau umpamanya memang merugikan. Alhamdulillah dengan usia 29 bulan mau ke 30 bulan ini saya udah panen 5 kali ya. Hasilnya
cukup buat beli pupuk dan racun rumput. Kita gas lagi. Ini mau saya buktikan. Ini udah mulai menguning. Memang agak lama, tapi yakin aja. Nah, penyemprotannya pun jangan terlalu basah mengenai pelepah. Ya basah-basah gitulah, jangan sampai basah kayak seperti hujan lebat gitu, jangan. Itu nanti pelepahnya akan menguning seperti ini. Nah, tapi kalau umpamanya biasa-biasa enggak, dia aman. Jangan takut menyemprot dengan racun kuning di piringan, itu saran saya, sangat-sangat aman. Sudah saya buktikan berkali-kali agar para rekan-rekan petani lebih efisien dalam perawatan sawitnya. Nah, vlog saya ini tidak menjebak, tapi akan sedikit membantu karena ini fakta perawatan saya selama 2 tahun ini, 2 tahun setengah ini. Ini rumput udah segini. Ini nanti kalau seperti ini saya akan aplikasikan obat kuning 90 sampai 100 cc per tangki. Saya tambahin galon biar anakan kayunya pun kena. Wassalam juga. Nah, paling sebulan lagi saya semprot. Jadi nanti kalau pas masuk kemarau, rumput itu sudah mulai ada tumbuh sedikit-sedikit. Nah, pas musim kemarau kita tidak melakukan penyemprotan karena untuk menjaga kelembapan tanah. Nah, ini kalau cuma rumput liar seperti ini, wassalam, mati ya. Nah, ini ya, aman. Nah, tidak ada pengaruh, buahnya pun duper-duper ya. Nah, palingnya seperti inilah yang agak susah, rambatan seperti ini, karena emang rambatan seperti ini dia tidak akan mati dengan racun kuning. Dia harus menggunakan bahan apa lupa saya. Aman bosku. Nah, inilah yang saya maksud tadi, kalau kita terlalu basah ya pasti akan menguning seperti ini. Tapi kebanyakan emang di pelepah paling dasar. Tapi kalau pelepahnya itu tidak menempel tanah, masih aman seperti ini. Aman bosku. Ini pun nanti hitungan hari dah itu nguning. Itulah cara perawatan yang saya, karena saya merawat sawit ini sendiri tanpa mengupah apa-apa, dengan tujuan agar saya bisa memahami karakter sawit itu. Nanti jika udah buka lahan lagi, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau umpamanya ada modal untuk mengupah orang, tinggal kita suruh orang dengan metode perawatan kita. Oke, kita lihatkan lagi. Nah, satu pokok lagi ya. Nah, ini memang udah rumputnya udah wah lumayan, tapi alhamdulillah anakan kayu udah mulai tidak ada. Seperti ini pun mati nanti bos, tinggal nunggu, karena yang rambatan ini agak susah. Tapi dia udah nguning, ada yang nguning. Mati nanti ya. Nah, ini dengan pokok yang terlambat aja. Nah,
pertumbuhannya terlambat karena genangan air kemarin. Kita buktikan dengan semprotan pun aman-aman aja, dan buahnya pun tidak kalah jos, super duper Simalungun ini. Ya, inilah pembahasan saya tentang penyemprotan di piringan aman menggunakan racun kuning dengan dosis 30 cc sampai 50 sampai 70 cc. Sangat-sangat aman. Itu video dari saya, semoga bisa membantu para petani sawit pemula untuk merawat sawitnya lebih bagus lagi. Sekian video dari saya, semoga menginspirasi para petani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Sawit Indonesia.